Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, semoga selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, alhamdulillahalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita langsung saja ya karena materi kita banyak nih. Oke, kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup mengingat materi yang kemarin, subtema 1 pembelajaran ke-1, sekarang pembelajaran kedua. Oke, Allah menciptakan makhluk. Nah, makhluk itu terbagi menjadi dua, yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Untuk makhluk tak hidup yaitu segala sesuatu atau benda yang ada di alam. Ini akan kita bahas di tema 3 selanjutnya. Untuk kali ini kita akan bahas makhluk hidup. Tema akan dibahas di tema 1 dan 2, yaitu makhluk hidup yang berbentuk manusia, tumbuhan, dan hewan. Oke, kita lanjut. Untuk ciri-ciri makhluk hidup itu pertama bernafas. Kita mengamati kemarin kan seperti itu. Bergerak, mengalami pertumbuhan, butuh bertahan hidup, atau butuh bertahan hidup, butuh makan, minum, bertempat tinggal, ya kan. Untuk yang kelima itu berkembang biak atau jumlahnya bertambah. Yang keenam peka terhadap rangsangan. Kemarin ciri-cirinya seperti itu aja, cuman belum detail, belum lengkap seperti apa sih ciri-ciri masing-masing dari makhluk hidup tersebut. Nah, pertama ini yuk kita amati bersama ya gambarnya. Pertama itu ciri bernafas. Nah, manusia itu berbeda dengan ikan, dengan tumbuhan. Untuk manusia itu menggunakan nafasnya itu paru-paru melalui hidungnya. Untuk ikan itu melalui insang. Nah, insang itu apa sih? Nah, ini yang di sampingnya kepala ini. Nah, ini kamu kalau kamu ingin tahu, nah ketika ibumu atau bundamu atau mama kalian itu belanja, misalkan belanja ikan tongkol atau pindang atau ikan segar yang lain, tanya mana sih yang namanya insang tuh yang mana sih gitu, nanti pasti dikasih tahu. Nah, untuk yang tumbuhan itu bernafasnya melalui daun. Nah, di daun ini ada yang namanya stomata ini nanti untuk menangkap apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu. Nah, ini yang satu ini berbeda banget. Pasti kalian tahu kan ini namanya ikan apa? Oke. Ini ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba, ikan paus, semuanya itu khusus ikan-ikan tertentu itu dia sering ke atas permukaan air untuk apa? Untuk mengambil udara. Karena apa? Khusus ikan seperti lumba-lumba, ikan paus pemburu itu menggunakan paru-paru, tidak sama dengan ikan yang kayak tongkol, ikan cupang, ikan mujair apa itu pakai insang. Kalau ikan yang gede yang sering ke permukaan di atas air itu pakai paru-paru. Oke, lanjut. Untuk ciri yang kedua yaitu bergerak. Nah, bergeraknya ikan, bergeraknya manusia, cicak atau burung itu tidak sama, berbeda-beda. Cara nafas berbeda, cara bergerak juga berbeda. Untuk cara ketiga bagaimana? Mengalami pertumbuhan. Itu pun juga berbeda, tidak sama. Kalau manusia mulai dari kecil, bayi sampai manula. Kalau biji mengelupas, terbuka, keluar daun, telur, dan akhirnya menjadi ayam dewasa. Oke, kita lanjut ke ciri yang keempat. Itu pun juga tidak sama ya. Sama-sama butuh bertahan hidup, makan, minum, tapi makanannya nggak sama, ya kan? Tempat tinggalnya juga nggak sama. Ini manusia, cara makannya juga nggak sama. Nah, ini beda banget ya. Bisa kelihatan nih yang manusia, ini hewan, ini tumbuhan, ini hewan, ini hewan. Oke, kita lanjut ke ciri kelima yaitu berkembang biak. Jumlahnya semakin bertambah. Contohnya ayah sama ibu atau bunda atau mama itu punya anak 2 nih. Nah, awalnya 2, punya anak 2, jadi jumlahnya bertambah. Ini juga pada binatang, pada tumbuhan sama. Ini kalau tumbuhan itu macam-macam caranya. Ini pakai tunas, ada yang pakai biji. Oke, kita lanjut ke ciri ke-6, peka terhadap rangsangan. Apakah sama manusia, hewan, dan tumbuhan? Tidak sama. Meskipun sama-sama peka, tapi kepekaannya itu dengan cara yang berbeda. Nah, kalau manusia ketika melihat sinar yang terlalu berkilau, bling, ya,
mata itu tidak sanggup, apalagi melihat matahari itu nggak sanggup, maka seseorang pasti akan menutup mata gitu, menahan. Kemudian putri malu itu kalau disentuh daunnya itu pasti akan menutup seperti ini. Nah, sesuai pada gambar ini, yang satu terbuka, satu tertutup karena disentuh. Untuk binatang seperti kaki seribu ini, dia kalau disentuh ketika jalan tuh panjang lurus saja, ketika disentuh dia langsung melindungi diri terus melingkar seperti ini. Nah, kita lanjut. Nah, dari sekian ciri-ciri makhluk hidup yang tadi kita bahas itu tidak sama. Manusia, tumbuhan, hewan tidak sama. Memang Allah menghendakinya seperti itu. Siapa sih yang menyuruh bergerak? Siapa sih yang menyuruh bernafas? Siapa sih yang menyuruh untuk bertahan hidup? Siapa sih yang menyuruh untuk berkembang biak? Gitu. Apakah itu Pak D, Bude kalian, Pak Presiden, atau siapa? Tidak ya, jelas ya. Pasti satu-satunya jawaban adalah siapa yang mengatur semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, oleh karena itu kita harus bersyukur. Nah, kenapa? Karena agar kita bisa menjalankan aktivitas kita, bisa bertahan hidup, kita butuh yang namanya ini. Ya, ini kebutuhan makhluk hidup. Kita butuh makan, kita Bu Guru bisa ngomong karena punya energi. Nah, energi dari apa? Makanan. Nah, butuh air juga, butuh udara, cahaya matahari, tempat tinggal. Nah, kalian butuh bertahan untuk mendengarkan Bu Guru ngomong ya. Bu Guru menjelaskan ini juga butuh energi. Tadi sudah, saya harap kalian di rumah semuanya sudah sarapan. Oke, tetap semangat ya. Lanjut. Nah, dari ciri-ciri makhluk hidup tadi, kemudian kebutuhan makhluk hidup yang disebutkan tadi, kalian anak-anakku sekalian dapat tugas nih. Nah, coba kita kerjakan bersama ya. Kita kerjakan sama-sama aja. Coba diskusinya dengan temanmu. Nggak mungkin karena kita kan daring nih di rumah masing-masing, atau mungkin bisa jadi sih mungkin di rumah ada 1-2 teman yang ikut belajar bersama. Pertama, apakah tumbuhan juga bergerak? Iya, tumbuhan juga bergerak. Ada yang bergerak jika disentuh seperti tumbuhan putri malu. Ada pula yang bergerak karena ditiup angin, dan banyak lagi gerakan tumbuhan lainnya. Apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Oke, betul, stomata. Apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Paru-paru. Lanjut. Apakah tinggi badan bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Iya, bertambah lah. Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Ceritakan hasil pengamatanmu. Pernah. Nah, misalnya Bu Guru punya ayam tuh, setelah bertelur, menetas, udah menjadi anak kecil-kecilan, ayam kecil muncul menjadi ayam dewasa. Lanjut. Nah, ini ada tabel dengan nama hewan, ada nama makhluk hidup seperti kita nih, manusia. Nah, kemudian ada ayam tadi kan digambar. Nah, berkembang biaknya seperti apa? Manusia melahirkan, ayam bertelur. Lanjut. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Ya iyalah, biar hidup kan. Ya, sangat perlu. Apakah makanan untuk tumbuhan? Ini pupuk dan zat hara. Jangan lupa disiram tapi ya. Dicek lagi. Pupuk dan zat hara dari dalam tanah. Lanjut. Setelah mengamati teks tersebut, coba kamu sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Tadi kan sudah kan sekitar 6 ya tadi. Bernafas, bergerak, berkembang biak, mengalami pertumbuhan, butuh bertahan hidup, dan peka terhadap rangsangan. Nah, ini buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut: berkembang biak, makanan, tumbuh, bernafas, bergerak. Ini Bu Guru kasih contoh, ikan bernafas menggunakan insang. Untuk nomor yang lainnya kalian bisa mengembangkan sendiri, mencari sendiri kata-kata yang sesuai dengan kata dasar tersebut. Mandiri. Oke, lanjut. Nah, ini ada tugas, tugas juga sih, kita coba aja ya. Kita coba ini berjalan dan berlari di rumah aja ya. Kalau berkelompok kemungkinan nggak bisa karena kita PPKM ya, belajar daring di rumah sendiri. Ini sih bisa dilakukan di rumah, mungkin dengan orang tua kalian atau kakak kalian. Oke. Nah, bagaimana cara agar kamu dapat menyelesaikan kegiatan perjalanan berlari dengan cepat? Sering berlatih. Oke.
Nah, dari pembelajaran awal tadi, yaitu kita mengenal ciri-ciri makhluk hidup, kebutuhan makhluk hidup, bagaimana perbedaan antara tumbuhan, manusia, dan hewan tadi, itu semuanya tidak lepas dari campur tangan Allah ya. Campur tangan Allah, oleh karena itu kita wajib untuk bersyukur, yaitu termasuk sila keberapa ini, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bertemu dengan teman yang berbeda, itu pun juga harus mensyukuri juga dengan perbedaan itu. Nah, contohnya bagaimana? Tetap berteman dengan teman yang berbeda agama. Untuk istilah pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu gambarnya adalah lambangnya apa ini? Bintang. Masih ingat ya? Untuk sila kedua, ketiga, keempat, kelima, ini yang pertama bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, yang terakhir adalah padi dan kapas. Oke anak-anak, untuk selanjutnya yang nomor 2 dan 3 itu adalah tugas mandiri di rumah ya, ditambahin sendiri. Nah, bisa bekerja sama dengan orang tua. Tuliskan waktu, cara, serta alasan kamu melakukannya, cara bersyukur. Nah, ceritakan di depan teman-temanmu. Nah, ini kemungkinan juga daring ya. Sulit juga. Jadi kamu tulis saja di sini. Kamu tulis saja ya. Itu aja dari Bu Guru. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.